Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Santai. Tempat ngobrolin apa saja sih kehidupan mahasiswa di kampus itu. Bersama saya, Kelvin, mahasiswa STI Al-Haud Ketapang, jurusan dakwah, program studi komunikasi penyiaran Islam atau disingkat dengan KPI. Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani juga oleh salah satu narasumber yang bernama yaitu Muhammad Irfan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Kelvin. Nah, ini teman-teman, Bang Irfan ini adalah salah satu mahasiswa aktif juga di semester 4. Beliau sangat memotivasi mahasiswa itu agar bisa berkembang jauh lebih baik. Nah, boleh diceritain sedikit Bang Irfan, bagaimana sih perkembangan kampus STI Al-Haud Ketapang ini menurut pandangan mahasiswa itu sendiri? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kelvin yang telah mengundang saya di Bincang Santai Podcast Al-Haud Ketapang ini. Dan Alhamdulillah pada saat hari ini yang cerah juga, pertanyaannya itu bagaimana perkembangan mahasiswa terhadap STI Al-Haud Ketapang, ya kan Bang Kelvin? Ya, betul. Nah, ini saya mengambil dari sudut pandang saya pribadi. Bahwasannya di kampus STI Al-Haud Ketapang itu adalah kampus yang bisa membina dan juga bisa mencetak generasi ke depan yang tidak hanya memiliki intelektual yang tinggi, tetapi di kampus STI Al-Haud Ketapang juga kami diajarkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Bukan hanya kecerdasan, bukan hanya kepintaran, dan juga kami ditanamkan di dalam hati kami itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga yang kami tampilkan di masyarakat itu bukan hanya kepintaran kami, bukan hanya kecerdasan kami, tetapi yang kami dominankan yaitu adalah akhlak kami, yang dimana itu bisa membimbing orang menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, kalau mau kita berbincang tentang kampus ini, pengalaman kami pribadi itu, bahwasannya di kampus ini itu adalah bisa membina dan juga di dalam binaannya itu seluruh dosen itu ikut serta. Seperti apa sih ikut serta? Kayak gini Bang Kelvin. Irfan itu kami itu di semester awal itu mengenal yang namanya dunia kampus. Seperti apa dunia kampus? Seperti apa interaksi yang terjadi di kampus? Dan juga pertama kali saya itu terinspirasi daripada dosen-dosen yang ada di STI Al-Haud Ketapang. Banyak orang yang di luar sana itu tidak mengenal dosen STI Al-Haud. Dosen STI Al-Haud untuk ketua Al-Haudnya saja itu adalah seorang Ustadz Burhanuddin. Dan juga di sini juga ada yang namanya itu Pak Kiai Faisal Maksum, yaitu pengasuh pondok pesantren Al-Gupron di Ketapang itu. Ada juga Ustadz Dedi. Dan juga banyak ulama-ulama yang mengajar di kampus STI Al-Haud Ketapang, termasuk Ustadz Nasir juga. Di kampus ini juga, dikarenakan background-nya itu adalah pendidikan agama Islam, yaitu prodinya adalah PAI, itu bisa membangkitkan yang namanya perjuangan kita akan nilai-nilai keislaman. Contohnya seperti apa? Saya itu, waktu di semester 1 itu, mengenal salah satu dosen muda, yaitu namanya itu Pak Imam Hade namanya, dosen bahasa Indonesia. Beliau itu memotivasi kami bahwasannya jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti untuk menulis, dan juga jangan berhenti untuk berkarya. Saya belum memahami kalimatnya itu. Kenapa beliau bilang gitu? Dan kalimatnya ini terbukti bahwasannya saya masuk ke semester 3, saya ketemu dengan dosen yang sangat hebat sekali. Beliaulah yang membentuk saya sampai saya itu menjadi seperti ini. Yang bisa mengembangkan pola pikir, yang bisa itu berpikir kritis dan lain-lainnya. Dan juga berkembang untuk ke depannya. Siapa itu? Yaitu adalah Pak Syafruddin. Pak Syafruddin itu bilang kepada saya, Irfan dan mahasiswa yang lainnya itu, apakah kalian tahu apa arti mahasiswa? Nah, seperti itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, akankah kalian ingin berjalan di tempat saja, sedangkan kalian sudah menyandang gelar mahasiswa? Dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berat untuk dijawab. Akankah kita sudah dicap sebagai mahasiswa? Lantas setelah selesainya makul beliau, mata kuliah beliau, saya menjumpai beliau dan bertanya,
Seperti apa sih Pak mahasiswa itu? Beliau menjawab dengan panjang lebarnya yang intinya bahwasanya mahasiswa itu bukan hanya sekedar datang ke kelas, duduk, diam, dengarkan dan pulang saja. Tetapi datang duduk di kelas itu bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga apa yang ada di dalam dirinya tersebut maupun itu potensi akademik ataupun non-akademik itu bisa dikembangkan di dunia kampus. Maka dari itu saya termotivasi dengan perkataan Pak Syafruddin ini dan juga perkataan Pak Imam Hadi ini mulai nyambung. Dan ketemu lagi lah dengan salah satu dosen yang sangat hebat lagi. Siapa itu? Itu adalah Pak Fahtur Rijal, namanya Pak Fahri. Pak Fahri bilang kepada kami itu seperti ini. Kalian itu bisa dikatakan hidup dan juga bisa dikatakan dikenang sampai kapanpun. Itu dikarenakan kalian mempunyai tulisan. Nah, tulisan ini tidak semua orang yang bisa. Maka saya bertekad dengan diri saya sendiri, saya akan menulis perjalanan saya daripada saya itu menempuh dilahirkan ke dunia sampai saya berkembang di dunia kampus. Dan akhirnya dengan bantuan insan dosen yang ada di kampus ini juga, saya alhamdulillah berhasil menerbitkan satu novel yang berjudul Inilah Diriku. Dan novel itu ber-ISBN dan insya Allah bulan depan akan terbit. Itu bantuan daripada dosen-dosen Stay Al-Haud Ketapang. Nah, di sini saya ingin menyimpulkannya bahwasannya dosen Stay Al-Haud Ketapang itu memberikan ruang dan juga memberikan kesempatan untuk kita berkarya, untuk kita berkembang. Sehingga dengan apa yang kita inginkan dan juga apa yang ingin kita capai itu semuanya didukung oleh dosen. Tapi menjadi tanda kutip, tergantung diri kita saja yang ingin berkembang ataupun tidak mau berkembang. Nah, seperti itu. Yang pastinya dosen Stay Al-Haud Ketapang itu memberikan ruang untuk seluas-luasnya untuk kita. Bahkan mereka itu di luar jam akademik ataupun pembelajaran itu masih memberikan ruang. Supaya kita itu bisa mengembangkan pola pikir kita, intelektual kita, sehingga gelar mahasiswa itu bisa kita dapat. Itulah yang tidak banyak orang tahu di kampus Stay Al-Haud Ketapang. Gitu Bang Kelvin. Oh, begitu ya Bang Ivan. Berarti setiap perkembangan yang ada di setiap dosen itu sangat berbeda, tapi tujuan itu tetap sama untuk memajukan mahasiswa itu agar lebih aktif dan percaya diri. Lanjut Bang Ivan, sedikit untuk saya dengar ini Bang Ivan ini aktif juga di lingkungan luar. Salah satunya Bang Ivan ini mengisi salah satu acara seperti kajian, mengisi ceramah itu. Apakah ilmu tersebut mendapatkan dari di kampus Stay Al-Haud Ketapang? Alhamdulillah, saya juga bukan hanya di dunia kuliah ataupun di dunia akademik, saya di luar juga alhamdulillah itu juga terbilang sering juga alhamdulillah mengisi sebuah kajian, mengisi sebuah ceramah yang di mana itu dihadiri oleh masyarakat dan juga jamaah-jamaah dari luar. Nah, apakah itu ilmunya saya dapatkan di kampus Stay Al-Haud Ketapang? Jawabannya adalah iya. Saya itu pertama itu kenal dengan Ustadz Burhanuddin. Dan juga saya itu dibimbing oleh alumni Al-Haud juga. Namanya itu Ustadz Sedol Jadi. Beliau itu adalah alumni daripada kampus Stay Al-Haud Ketapang. Saya bisa seandainya itu di luar, mungkin Bang Kelvin itu biasa melihat kajian saya di luar, itu bisa berbicara depan jamaah, bisa memberikan materi, bisa memberikan kajian-kajian itu. Belajarnya dari mana? Itu belajarnya tidak lain tidak bukan saya dapatkan ilmunya dari kampus ini. Yang dimana di kampus ini itu banyak juga tokoh-tokoh ulamanya. Seperti Pak Kiai Haji Faisal Maksum, Ustadz Burhanuddin, Ustadz Dedi, dan juga Ustadz Nasir dan lain-lainnya. Itulah yang membimbing saya, mengembangkan potensi saya, sehingga saya itu siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, inilah bagian ini juga yang tidak diketahui oleh masyarakat di luar sana, oleh perkembangan yang terjadi di kampus Stay Al-Haud Ketapang. Yang tahunya dunia perkuliahan itu hanya datang, hanya belajar, hanya pulang, dan juga pulangnya itu terkadang tidak membawa apa-apa. Tetapi tidak di kampus Stay Al-Haud Ketapang. Kami itu dididik, dibekali, dan juga dicetak, dibina untuk supaya kami itu berguna untuk masyarakat, berguna untuk umat. Salah satu itulah saya itu diundang kajian ceramah itu, insya Allah
ilmunya itu saya dapatkan di kampus T Al-Haud Ketapang. Seperti itu Bang Kelvin. Yang pastinya di kampus T Al-Haud Ketapang inilah saya belajar ceramah. Di kampus T Al-Haud Ketapang inilah saya memulai karir dakwah saya. Sehingga dengan membawa Almed ini saya merasa bangga bahwasannya saya adalah mahasiswa dari T Al-Haud Ketapang. Gitu. Oh begitu ya Bang Irfan. Berarti alhamdulillah ya Bang Irfan, berkat dari orang terdekat atau lulusan dari Al-Haud seperti alumni itu sangat berpengaruh atau sangat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita tanamkan di kampus ini juga untuk kedepannya. Dan di luar juga. Di luar juga maksudnya. Dan ini pertanyaan terakhir Bang Irfan, boleh dong kasih saya motivasi untuk supaya bisa jauh lebih baik, khususnya sebagai mahasiswa itu sendiri. Oke. Kalau seandainya kita mengomongkan itu adalah motivasi, Bang Kelvin, setiap orang itu memiliki motivasinya berbeda-beda dan juga moto hidupnya berbeda-beda. Kalau kami pribadi itu menanamkan moto hidup itu adalah hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang berbuat baik. Jikalau engkau tidak menemukan orang baik, maka orang baik itu yang akan menemukan dirimu. Itulah moto yang saya bawa sampai sekarang. Dan juga saya menemukan orang-orang baik itu berada di kampus T Al-Haud Ketapang. Bukan hanya dosen yang membimbing saya, tetapi juga ada teman-teman saya yang mendampingi saya sampai saya itu bisa jadi seperti sekarang. Contoh, seperti Bang Indra Cahya itu, dia sering memberikan motivasi kepada saya. Bang Dwi Alfiansah yang sering memberikan motivasi juga, dan juga mempunyai teman-teman di kelas itu yang luar biasa, yang bisa membangkitkan semangat kita dan juga tidak jenuh dalam dunia perkuliahan. Itu yang berada di kampus. Kalau seandainya Bang Kelvin bertanya apa motivasi Bang Irfan untuk sampai saat ini, saya itu hanya memiliki satu motivasi. Dan semuanya itu saya kembalikan kepada motivasi saya semuanya. Motivasi saya hanyalah satu. Apapun yang saya lakukan, apapun keberhasilan yang akan datang kepada saya, dan juga apapun kegagalan yang akan membuat saya jatuh sejatuh-jatuhnya, motivasi saya hanyalah satu, yaitu untuk orang tua. Saya akan kembalikan perjuangan itu untuk orang tua saya. Orang tua saya susah-susah untuk mencari uang untuk saya kuliah. Tetapi dengan uang itu saya bermain-main di dunia kuliah. Itu tidak seperti apa yang saya tanamkan di dalam hati saya. Orang tua saya bukan seorang perusahaan, bukan seorang bos di perusahaan. Orang tua saya bukanlah orang tua yang sukses. Orang tua saya bukanlah seorang manajer dan lain-lainnya. Tapi orang tua saya hanyalah orang tua petani. Tetapi ini membangkitkan semangat saya bahwasannya sayalah yang harus membangkitkan derajat orang tua saya. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya saya harus mengukir prestasi-prestasi dan juga membanggakan nama orang tua saya melalui kampus ini. Dan juga motivasinya itu semuanya saya kembalikan kepada orang tua. Nah, seperti itu Bang Kelvin. Kalau seandainya itu Bang Kelvin bertanya kepada saya, motivasi apa yang membuat Bang Irfan itu kuat sampai sekarang? Jawabannya cuma satu, yaitu adalah untuk orang tua saya. Nah itu, kalau untuk teman-teman semuanya, mahasiswa itu bukan tentang apa yang didapatkannya di dalam kampus. Bukan. Dan juga mahasiswa itu bukan tentang memiliki kepintaran yang membuat dia itu menjadi angkuh. Itu juga bukan. Tetapi mahasiswa itu adalah di mana dia bisa meletakkan kecerdasannya, yang bisa meletakkan intelektualnya, dan juga bisa meletakkan ilmunya pada tempatnya. Dan itu digarisbawahi oleh akhlak itu sendiri. Dan juga mahasiswa itu bukan hanya tentang dia itu mendapatkan IPK yang tinggi. Mahasiswa bukan tentang dia mendapatkan nilai A. Mahasiswa juga bukan tentang dia yang mendapatkan nilai tertinggi di dalam kelasnya. Tetapi mahasiswa itu adalah seorang yang berguna untuk orang lainnya, yang menciptakan kedamaian bagi lingkungan di sekitarnya. Pada saat itu, itulah gelar mahasiswa. Yang digelari maha yang belum tentu bisa semua orang mendapatkannya. Itulah yang membedakan kita daripada pelajar. Pelajar hanya belajar, hanya duduk, hanya diam dan pulang. Tetapi mahasiswa tidak. Mahasiswa dituntut juga untuk memiliki kemampuan kepekaan
kepekaan terhadap lingkungannya, sehingga dengan kepekaan itulah menimbulkan kepedulian. Kepedulian itulah yang akan membantu, dan membantu itulah yang akan menciptakan perdamaian di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itulah metode ataupun itulah langkah kita untuk memotivasi semua orang, dan juga jangan lupakan banggakan apa yang kita pakai. Al-madbiru stay al-haud ketapang ini. Seperti itu Bang Kelvin. Baik, terima kasih Bang Irfan. Nah, itu teman-teman, salah satu motivasi yang Bang Irfan sampaikan untuk kita semua. Artinya di sini kita mencari suatu wadah untuk kita bisa berkembang, untuk mencari teman. Teman itu tidak hanya kita hanya berteman saja, tapi kita harus pandai-pandai memilih teman yang sepatutnya pandai untuk kita jadikan suatu keberhasilan. Kita jangan pandai-pandai memilih teman. Bentar, sedikit Bang Kelvin, dari saya sedikit saja. Ya. Kalau seandainya Bang Kelvin itu berbicara tentang teman itu bagus. Ya. Tetapi perlu digarisbawahi, teman itu adalah seseorang yang dimana dia itu akan membuat semangat kita itu naik. Dan juga teman itu akan saling merangkul. Dan di dalam merangkulnya itulah membentuk yang namanya sebuah kebersamaan hingga menjadi keluarga. Nah, temukanlah teman-teman yang baik itu, teman-teman yang hebat itu, yang bisa menciptakan kekeluargaan itu di kampus kita tercinta, yaitu Stay Al-Haud Ketapang. Berarti istilahnya itu kayak kita mencari teman itu suatu persaudaraan, yaitu suatu ikatan tali batin antara manusia satu dengan manusia lainnya dan saling menghormati. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah, teman-teman, mungkin sekian podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan pada teman-teman semua. Saya selaku host atas nama Kelvin dan narasumber saya atas nama Muhammad Irfan MA, saya undur diri. Saya akan lanjut kembali beberapa minggu ke depan. Jangan lupa ya, untuk teman-teman bagi yang belum subscribe atau like, komen, atau share untuk video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kemajuan kampus daerah Ketapang, kita bantu sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu bisa mengetahui apa saja kampus yang ada di dalam Al-Haud itu sendiri, seperti kehidupan di dalam kampus atau di luar kampus. Mungkin sekian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.